Mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri, dimanapun saudara berada, di kamar saudara, di living room saudara. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan baca firman bersama-sama. Dan buka Alkitab saudara bersama saya di Ibrani pasal 10. Kita akan baca dari ayat 19 sampai ayat 25. Nah, minggu lalu kita membahas kesimpulan dari salah satu argumen paling kompleks di seluruh Alkitab, yang mengatakan bahwa pengorbanan Yesus itu adalah pengorbanan yang satu kali untuk selama-lamanya. Dan saya harap kebenaran firman Tuhan itu berbicara kuat dalam hati saudara seperti itu berbicara dalam hati saya. Nah, dan khotbah saya minggu lalu sangat teologikal saudara ya. Dan beberapa dari saudara mungkin berpikir, kalau begitu apa implikasinya Yos? Saya senang saudara bertanya, karena hari ini kita akan berbicara tentang apa implikasinya, apa respon yang tepat dari kita untuk menanggapi korban Yesus yang satu kali untuk selama-lamanya. Kita baca bersama-sama dari ayat 19 sampai ayat 25. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang iman besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan firman-Mu penuh kuasa. Dan sewaktu kami membacanya, dan sewaktu kami mengertinya, dan sewaktu kami memahaminya, kami percaya Roh Kudus, Engkau sedang mengubah kami. Mengubah pikiran kami, pola hidup kami, dan hati kami. Sehingga Tuhan waktu kami keluar dari ibadah ini, waktu kami selesai ibadah ini, kami berbeda. Karena kami tahu firman-Mu sudah mengubah kami. Karena itu lakukanlah Roh Kudus. Kami percaya Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau dapat bekerja dimanapun kami berada sekarang. Perkataanku terbatas, tapi kuasa-Mu dan perkataanmu tidak terbatas. Berbicaralah kepada kami siap mendengar. Di dalam satu nama kami berdoa dan bersyukur. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara boleh duduk kembali. Ada saudara yang mengenal nama Reed Hastings? Nah, kalau saudara tidak tahu, saudara akan tahu. Pada tahun 2000, Reed Hastings bertemu dengan CEO dari Blockbuster untuk menawarkan kepada Blockbuster bisnis kecil milik dia. Nah, jika Anda nggak tahu apa itu Blockbuster, Blockbuster itu adalah tempat toko penyewaan video terbesar di Amerika. Nah, itu sama mungkin dengan Video Easy di Australia. Nah, mungkin beberapa dari saudara, apa itu Video Easy? Hanya beberapa tahun yang lalu, kalau saudara ingin nonton film, saudara hanya punya dua pilihan. Pertama, saudara pergi ke bioskop untuk nonton. Atau kedua, saudara harus menyetir dan pergi ke tempat toko video, penyewaan video, meminjam video tersebut dan kemudian pulang baru bisa saudara menonton. Dan kemudian beberapa hari kemudian, saudara harus kembali ke toko tersebut dan mengembalikan film tersebut. Jika tidak, saudara akan kena denda. Oke, saudara tahu itu. Jadi dibutuhkan usaha untuk saudara bisa menonton film dari rumah. Nah, saya tahu buat zaman sekarang ini aneh banget ya. Jadi apa yang terjadi adalah Reed Hastings datang ke CEO Blockbuster dan berkata gini, aku punya bisnis proposal, bisnis yang sangat baik. Dan bisnis aku ini akan memampukan orang untuk menyewa video tanpa pergi ke toko video. Karena orang-orang zaman sekarang semakin malas. Mereka gak mau pergi ke toko. Mereka bisa mendapat segala sesuatunya melalui online. Jadi apa yang perusahaan aku lakukan, bisnis aku lakukan adalah mereka bisa pergi online, pilih film yang mereka mau, dan kemudian kita akan mengirimkannya kepada mereka. Dan kita juga akan memberikan amplop buat mereka bisa mengirim balik film yang mereka sudah tonton. Dan kemudian mereka juga bisa membuat list film online. Dan kemudian sewaktu mereka sudah menonton film yang pertama dan mengembalikannya, kita akan mengirimkan film yang kedua. Bukankah itu ide yang sangat cemerlang? Dan kemudian CEO dari Blockbuster menjawab, menurut saya hanya ada sedikit orang
yang akan tertarik dengan Netflix. Jadi dia menolak kesempatan untuk membeli Netflix. Tapi itu bukan akhir dari cerita. Yang menarik adalah beberapa tahun kemudian, Netflix kembali ke Blockbuster untuk menawarkan ide yang lebih baik. Dan Reed Hastings berkata, dengan kemajuan internet kita dapat melakukan jauh lebih banyak. Oke, kita bisa membuat orang-orang tidak pernah bangun dari tempat tidur, nonton TV sepanjang hari. Kita bisa membuat mereka melupakan hidup mereka dan hanya tinggal diam di ranjang. Bahkan kita bisa buat mereka tidak tidur sepanjang malam. Oke, apa yang kita lakukan? Kita kasih countdown. Begitu habis mereka selesai nonton satu episode, kemudian beberapa detik kemudian episode berikutnya akan mulai. Jadi mereka tidak punya pilihan. Kita bisa membuat satu generasi tidak tahu namanya hidup, hanya mengerti nonton TV, nonton Netflix. Bukankah itu ide yang luar biasa? Kita bisa membuat satu generasi menjadi bodoh. Nah itu parafrase saya saudara ya. Dan sekali lagi, CEO dari Blockbuster menolak untuk membeli Netflix. Pertanyaan, berapa banyak dari saudara yang hari ini masih pergi ke toko penyewaan video? Berapa banyak dari saudara yang makan Netflix? Berapa banyak Anda yang lagi nonton Netflix sekarang sambil dengerin khotbah? Tolong dimatikan dulu Netflixnya saudara ya. Nah ini contoh yang terjadi sewaktu kita melupakan identitas kita dan peran kita. Karena Blockbuster berpikir bahwa identitas mereka adalah bisnis penyewaan video. Tapi itu tidak benar. Blockbuster lupa bahwa mereka sebetulnya ada di dalam bisnis home entertainment. Mereka menolak Netflix karena mereka tidak ingat identitas dan peran mereka. Nah, mengapa ini penting? Karena hal yang sama juga dapat dikatakan tentang kita. Salah satu alasan mengapa saya selalu memakai gelang tangan ini, kalau saya perhatikan, ini karena ada perkataan yang berkata gospel people. Dan ini mengingatkan saya akan siapa identitas saya dalam Kristus. Bahwa kita adalah orang-orang yang hidup berdasarkan Injil. Tetapi apa artinya bagi kita untuk hidup berdasarkan Injil? Dan ini sangat penting buat kita mengerti siapa dan peran kita. Karena kalau kita lupa, kita akan kehilangan arah dengan sangat cepat. Contoh, di generasi kita ya hari zaman ini, zaman now, kita tuh menciptakan kategori kekristenan yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi yang pertama adalah gini, ada dua ya. Yang pertama mereka berkata kita adalah orang-orang Kristen yang tidak bergereja. Mereka mengatakan bahwa Anda dapat menjadi orang Kristen tanpa tertanam di gereja. Karena kenapa? Karena kekristenan adalah hubungan pribadi saudara dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah orang-orang Kristen online. Ini mereka mengatakan bahwa Anda tidak perlu datang ke gereja untuk menjadi orang Kristen. Anda cukup mengikuti ibadah secara online dari rumah Anda. Dan itu sama baiknya dengan ibadah di tempat. Dan kalau itu saudara, ada kabar buruk. Penulis Ibrani akan menghancurkan kategori-kategori palsu ini. Jadi perikop yang kita tadi baru baca, ini adalah titik balik dari dalam kitab Ibrani. Dari mana sebelumnya kitab Ibrani terus berkata bahwa Yesus lebih baik, bahwa Yesus adalah pengorbanan satu kali selamanya. Begitu penuh dengan doktrin. Nah di ayat-ayat ini ada perubahan dari doktrin menjadi duty. Atau dari penjelasan berubah menjadi aplikasi. Dan ini intinya. Penulis Ibrani memberitahu kita bahwa karya Yesus yang sempurna di dalam perjanjian baru tidak hanya mengubah hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita satu sama lain. Dan sini kita akan menemukan 3 marilah kita. Oke. Dan khotbah saya akan didesain mengikuti 3 marilah kita itu. 3 poin. Kehidupan iman, kehidupan pengharapan, kehidupan kasih. Kita lihat yang pertama, kehidupan iman. Ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Jadi perikop ini dimulai dengan sebuah kata jadi yang berfungsi sebagai penghubung antara sebab dan akibat.
Ya, penulis Ibrani mengatakan begini, justru karena kita sudah mengerti bahwa Yesus itu adalah korban satu kali untuk selama-lamanya, maka hari ini kita dapat mendekat kepada Allah, masuk ke dalam tempat yang kudus dengan penuh keberanian. Nah, arti dari kata keberanian ini sangat menarik. Ya, arti kata Yunani dari kata keberanian ini adalah untuk mengungkapkan atau berbicara dengan bebas. Ini berarti bahwa saudara bisa mengungkapkan perkataan saudara, pikiran saudara dengan bebas tanpa takut ditolak. Saya beri contoh. Para orang tua, bayangkan anak Anda yang berumur 5 tahun datang kepada Anda untuk meminta sesuatu. Bagaimana cara dia melakukannya? Apakah anak umur 5 tahun itu berpikir, apa ya yang aku harus lakukan supaya papi mami memberikan apa yang aku inginkan? Oh, aku tahu. Aku akan berkata-kata yang baik tentang mereka. Bahwa mereka luar biasa. Mereka orang tua yang begitu luar biasa. Dan aku akan mengatakan, papi mami, aku sayang deh sama papi mami. Jadi aku akan melelehkan hati mereka. Dan kalau hati mereka sudah leleh, mereka pasti memberikan apa yang aku inginkan. Ada anak umur 5 tahun berpikir seperti itu? Gak ada, saudara ya. Tapi apa yang anak saudara akan lakukan? Dia akan datang dan meminta. Begitu saja. Kenapa? Karena dia berani. Dan itulah yang ditunjukkan oleh penulis Ibrani kepada kita. Bahwa kita hari ini bisa datang kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Nah, bagi kita mungkin ini dengar ya, oke, so what? Tapi untuk orang Yahudi ini sangat radikal. Coba saudara pikirkan sejenak ya. Selama ribuan tahun mereka sudah diajarkan bahwa mereka tidak boleh mendekat dan masuk ke ruang Maha Kudus. Yang boleh masuk ke tempat kudus hanyalah imam besar dan itu hanya 1 kali setahun. Dan imam besar hanya boleh masuk sewaktu dia sudah membersihkan dirinya dan membawa korban. Dan dia harus melakukan dengan sangat hati-hati. Karena kenapa? Kalau dia melakukan dengan cara yang salah, dia akan mati di tempat. Jadi sistem dan struktur di perjanjian lama dirancang untuk mencegah orang untuk masuk ke tempat kudus. Jadi seorang Yahudi memikirkan untuk masuk ke tempat kudus, yang mereka rasakan bukan keberanian, ketakutan. Tapi sekarang penulis Ibrani mengatakan begini, bahwa saudara dan saya kita memiliki keberanian untuk masuk ke tempat kudus. Jadi ini berarti bahwa kita hari ini punya akses untuk masuk ke hadirat Allah. Dalam perjanjian lama, hanya imam besar yang bisa melakukan itu 1 tahun sekali. Tapi sekarang karena apa yang Yesus sudah lakukan, setiap orang percaya memiliki akses untuk masuk ke hadirat Allah setiap saat. Bagaimana ini sebenarnya terjadi? Ada 2 alasan. Pertama, penulis Ibrani berkata, kita memiliki korban yang sempurna. Alasan kita bisa memiliki akses bebas masuk ke hadirat Allah adalah karena darah Yesus sudah tercurah bagi saudara dan saya. Dia adalah korban yang sempurna. Jadi ini yang terjadi. Di tabernakel yang lama itu ada tirai yang sangat tebal yang memisahkan ruang Maha Kudus dari ruangan lainnya. Yang memisahkan hadirat Allah dari umat Allah. Okay. Dan imam besar hanya bisa masuk melewati tirai itu 1 tahun sekali untuk mempersembahkan korban lembu dan domba jantan atas untuk seluruh bangsa Israel. Namun dalam perjanjian baru kita gak perlu lagi mempersembahkan korban domba dan lembu. Mengapa? Karena penulis Ibrani berkata bahwa kita sudah memiliki jalan yang baru dan jalan yang hidup. Jalan ini adalah jalan yang baru. Kenapa? Karena jalan ini tidak dapat diakses di perjanjian lama. Dan jalan ini adalah jalan yang hidup karena Yesus mati. Tapi kemudian dia mati, tapi dia bangkit dan dia hidup selamanya. Jadi dalam perjanjian baru, Yesus mempersembahkan dirinya sendiri. Dan dia membawa korban yang sempurna kepada Bapa. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Perhatikan. Sewaktu Yesus disalib, Lukas menulis, sewaktu Yesus mempersembahkan hidupnya kepada Allah, kegelapan turun atas Israel dan kemudian tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus, yang memisahkan hadirat Allah dari umat Allah, robek dari atas ke bawah. Pah. Sewaktu tubuh Yesus tercabik-cabik, tirai robek.
yang berkata begini, pengorbanan Yesus sudah membuka akses bagi umat Allah untuk masuk ke hadirat Allah. Itu alasan yang pertama. Dan alasan yang kedua, kita memiliki imam besar yang sempurna. Jadi Yesus tidak hanya memberikan kita akses ke dalam hadirat Allah, tapi dia juga masuk ke dalam hadirat Allah untuk menjadi perantara sebagai imam besar kita. Saya akan jelaskan sedikit tentang imam besar ya. Jadi sewaktu imam besar masuk ke ruang Maha Kudus 1 tahun sekali, imam besar itu akan memakai penutup dada dengan 12 batu permata yang mewakili 12 suku Israel. Jadi dia berdiri di hadapan Allah, mewakili seluruh bangsa Israel. Dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Dia berdiri di celah antara Allah dan umat Allah. Dan inilah yang Yesus lakukan. Yesus masuk ke hadirat Allah, tapi dia tidak memakai penutup dada. Tetapi kita ada bersama dengan Yesus. Sewaktu kita percaya kepada Yesus, kita ditemukan di dalam Yesus. Jadi sewaktu Yesus berdiri di hadapan Allah Bapa, kita juga ada bersama-sama dengan Yesus di hadapan Allah Bapa. Kita menjadi satu dengan Yesus. Dan Yesus bersyafaat bagi kita di hadapan Allah. Nah, saya berikan saudara satu gambaran ilustrasi yang mungkin membantu saudara untuk mengerti ya. Bayangkan begini. Bayangkan saudara pergi ke Amerika, ke Washington DC, dan saudara ingin mengunjungi White House. Dan kemudian saudara sampai di airport, saudara masuk cari supir Uber yang akan membawa Anda ke White House. Dan kemudian saudara dijemput, dan supir Uber Anda mengantar Anda ke White House. Dan dalam perjalanan, supir Uber berkata, oh itu White House. Dan saudara melihat dengan kagum, wow White House. Dan saudara berkata, seandainya aku bisa masuk ke dalam White House dan bertemu dengan sang presiden. Dan kemudian saudara terkejut. Kenapa? Karena tiba-tiba supir Uber saudara masuk menuju pintu gerbang White House. Dan saudara berpikir, wah gak mungkin aku bisa masuk. Kita gak punya akses. Kita orang biasa, gak mungkin lewat security. Dan ternyata sewaktu saudara tiba di security check, ternyata security-nya kenal dengan supir Uber saudara. Dan tapi saudara security tidak kenal saudara. Dan dia bertanya, siapa ini? Dan supir Uber berkata, tenang, dia bersama aku. Dan dengan begitu saja, tiba-tiba saudara masuk ke White House. Dan kemudian supir Uber saudara berjalan bersama saudara menyelusuri seluruh White House. Dan saudara masih bingung, masih kaget. Ini mimpi atau kenyataannya? Sampai kemudian saudara melihat sebuah pintu. Dan saudara tahu pintu apa itu. Saudara sudah sering melihat pintu itu di film-film. Ini adalah pintu masuk menuju kantor presiden. Dan saudara terkejut. Kenapa? Karena tiba-tiba supir Uber Anda membuka pintu itu dan menyambut Anda untuk masuk ke dalam. Dan begitu Anda masuk, saudara lebih kaget lagi. Kenapa? Karena ada di depan saudara berdiri presiden dari Amerika Serikat. Jadi saudara berada di hadapan presiden Amerika Serikat. Dan kemudian saudara menoleh kepada supir Uber saudara dan bertanya, siapa kamu? Dan supir Uber Anda berkata, akulah supir Uber agungmu. Saudara mengerti apa maksudnya? Inilah yang Yesus lakukan buat saudara dan saya. Yesus tidak hanya memberikan kita akses ke dalam hadirat Allah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia menjemput kita di bandara. Kemudian dia mengemudikan mobil kita menuju hadirat Allah. Dia membuka akses kepada hadirat Allah. Dia mengundang kita masuk ke hadirat Allah. Dan dia bersama kita di dalam hadirat Allah. Jangan lewatkan ini saudara. Satu-satunya tiket untuk masuk ke hadirat Allah adalah Yesus Kristus. Satu-satunya. Jadi tiket saudara ke hadirat Allah bukanlah untuk pergi ke Yerusalem, ke bait suci di Yerusalem, pergi ke gereja, oh no. Satu-satunya tiket untuk masuk ke hadirat Allah adalah pengorbanan Yesus yang sempurna dan imam besar agung kita. Yesus adalah satu-satunya cara kita bisa masuk ke hadirat Allah. Nah itu ayat 19 sampai 21. Dan kemudian di ayat 22, dia akan memberikan, marilah kita yang pertama. Kita lihat ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni.
implikasi pertama kalau kita sudah mengerti pengorbanan Yesus adalah begini. Saudara dan saya diundang untuk mendekat kepada Allah dengan iman. Dan kita nggak perlu bikin janji terlebih dahulu untuk bertemu dengan Allah. Tidak akan pernah ada waktu di mana Tuhan menolak untuk bertemu dengan kita. Kita bisa datang kepada Dia jam 5 pagi, jam 3 sore, kapan saja. Dan kita memiliki jaminan bahwa Allah tidak akan pernah menolak kita. Mengapa? Kenapa? Karena kita memiliki jaminan penuh bahwa Allah selalu menyambut kita ketika kita mendekat kepada Dia. Karena kita tidak mendekat berdasarkan pekerjaan kita, tetapi pekerjaan Yesus yang sempurna. Ini yang terjadi. Tapi izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan. Mengapa kita mendekat kepada Allah? Apa tujuan kita mendekat? Apa yang kita peroleh sewaktu kita mendekat kepada Allah? Karena ini penting. Karena kita bisa mendekat kepada Allah dengan banyak alasan yang salah. Nah, baru-baru ini ya, saya berbicara dengan seseorang yang dulu bergereja di tempat kita, namun sudah lama balik ke Indonesia. Dan sudah bertahun-tahun saya tidak pernah kontak dengan orang tersebut. Dan tentu saja kalau saudara ngobrol dengan pendeta ya, tentu saja ujung-ujungnya saudara akan berbicara tentang Alkitab dan teologi. Dan orang ini berkata, menurut aku pengajaran Koko itu mirip dengan JP dan JO yang berfokus pada perjanjian baru. Koko mengajarkan kasih karunia dan bukan hukum Taurat. Okay. Dan dia juga menyebutkan bahwa dia suka sekali mendengar khotbah JP dan JO secara online. Jika Anda bertanya-tanya siapa tuh JP dan JO, dua pengkhotbah ini ada dua pengkhotbah Injil kemakmuran yang paling terkenal di zaman kita sekarang. Okay. Dan menurut dia, saya yakin dia itu sedang memuji saya. Tapi menurut saya tersinggung. Dan saya tidak bisa menahan godaan untuk menjelaskan kepada dia kenapa dia sangat salah untuk menyamakan saya dengan dua nama tersebut. Tapi kemudian setelah saya menjelaskan, dia mengajukan pertanyaan yang bagus. Dia berkatanya begini. Bagaimana jika kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan melalui pengajaran mereka, meskipun pengajaran mereka mungkin salah? Saya bilang, itu pertanyaan bagus. Dan saya menjawab, menjadi lebih dekat dengan Tuhan bukanlah ukurannya. Karena ada begitu banyak orang mendekat dengan Tuhan, bukan karena Tuhan. Mereka mendekat kepada Tuhan karena mereka menginginkan sesuatu dari Tuhan. Jadi yang mereka cari bukan Tuhan, tapi apa yang Tuhan dapat berikan kepada mereka. Mereka hanya menggunakan Tuhan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Coba bayangkan jika orang yang kamu kasih hanya mendekat kepada kamu untuk mendapatkan sesuatu dari kamu. Apa yang kamu rasakan? Dan setelah percakapan ini, dia hampir tidak pernah ngechat saya lagi, saudara ya. Jadi pertanyaannya, mengapa kita mendekat kepada Allah? Berapa tahun yang lalu seseorang bertanya kepada another JP, John Piper, apa buku terpenting yang dia pernah tulis? Dan Piper menjawab tanpa ragu-ragu, God is the gospel. Allah adalah Injil. Dan saya setuju sekali. Karena dalam buku ini Piper berpendapat begini, bahwa Injil Yesus Kristus bukanlah terutama tentang apa yang kita dapatkan dari Allah. Oh no, puji Tuhan buat pengampunan dosa. Puji Tuhan buat kita diadopsi ke dalam keluarga Tuhan. Puji Tuhan bahwa kita menerima warisan yang kekal di masa depan. Namun tujuan dari semua pemberian ini adalah supaya saudara dan saya mendekat kepada Allah untuk mendapatkan Allah. Semua pemberian Injil yang begitu indah memungkinkan kita untuk mendapatkan Allah. Allah adalah kabar baik dari Injil. Allah gak membutuhkan saudara dan saya. Tapi kemudian dia memberikan kita akses terbuka. Supaya kita bisa masuk ke dalam hadiratnya. Kenapa? Supaya dia sendiri yang akan memuaskan kita selama-lamanya. Itulah Injil. Allah adalah karunia terbesar dari Injil. Dan inilah alasan kita mendekat. Orang-orang yang hidup berdasarkan iman adalah mereka yang mendekat kepada Allah untuk mendapatkan Allah.
Itu yang pertama. Mari kita lihat, marilah kita yang kedua. Kehidupan pengharapan. Ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, orang-orang yang hidup berdasarkan Injil adalah orang-orang yang berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan mereka. Ini berarti untuk memegang teguh pada pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan Injilnya adalah salah satu-satunya Injil. Dan ini tidak mudah saudara ya. Coba kita pikirkan sedikit tentang konteks kitab Ibrani. Kitab Ibrani ditulis untuk orang-orang yang menghadapi penganiayaan yang berat. Mereka berjuang untuk mengikuti Yesus. Mengapa? Karena mereka ditolak oleh orang-orang sekitar mereka. Keluarga mereka menolak mereka karena mereka meninggalkan Yudaisme. Dan kemudian masyarakat mereka, orang-orang Romawi, orang-orang bukan Yahudi juga menolak mereka karena mereka tidak mau mempersembahkan korban kepada kaisar. Jadi orang-orang Kristen Yahudi kehilangan status dan harga diri di lingkungan mereka. Dan tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan selama mereka masih berpegang teguh pada Kristus. Dan mereka menemukan bahwa mengikuti Kristus sangat mahal harganya. Dan ini bukan hanya berlaku untuk mereka, tapi juga buat kita. Karena kita sekarang hidup di tengah budaya yang semakin hari semakin memusuhi kekristenan. Banyak orang hari ini yang menyebut kita fanatik karena kita memegang keyakinan bahwa pernikahan hanya dilakukan antara pria dan wanita. Dan jika Anda tidak tahu, Victoria baru-baru ini mengeluarkan undang-undang baru yang melarang terapi konversi. Apa maksudnya? Artinya begini, tidak akan lama lagi sebelum menginjil itu dihitung sebagai pelanggaran hukum. Berarti mengikuti Kristus akan menjadi semakin sukar. Mengikuti Yesus mahal harganya. Dan penulis Ibrani berkata begini, pegang teguh pada pengakuan tentang pengharapanmu. Jangan kompromi. Berdiri teguh berapapun harga yang kamu harus bayar. Jadilah saksi Yesus. Meskipun itu akan memasukkan kamu dalam bahaya. Tapi perhatikan, alasan yang penulis Ibrani berikan kepada kita, mengapa kita dapat berpegang teguh kepada pengakuan pengharapan kita. Seringkali sewaktu kita menggunakan kata harapan, yang kita maksudkan adalah begini. Kita menginginkan sesuatu untuk terjadi, namun tidak ada kepastian bahwa hal itu akan terjadi. Itu hanyalah harapan, keinginan belaka. Tetapi sewaktu Alkitab menggunakan kata harapan, cara Alkitab menggunakan harapan berbeda. Karena kata harapan dalam Alkitab membawa gagasan kepastian. Harapan Alkitabiah bukanlah sesuatu yang kita inginkan untuk terjadi. Harapan Alkitabiah adalah sesuatu yang pasti akan terjadi tanpa gagal. Kenapa? Karena harapan kita tidak terletak pada situasi maupun kondisi. Harapan kita tidak kosong. Harapan kita memiliki substansi. Perhatikan apa yang penulis Ibrani katakan. Di bagian kedua ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara dengar itu? Ia yang menjanjikannya setia. Dengan kata lain, dapatkan ini. Kekuatan untuk berpegang teguh pada pengakuan kita adalah kesetiaan Allah. Kita tidak menaruh harapan kita kepada kekuatan kita untuk memegang Allah, tetapi kepada kesetiaan Allah untuk memegang kita. Karena Allah setia kepada kita, kita bisa setia kepada Allah. Jadi penulis Ibrani berkata begini, bahwa kita bisa berpegang teguh kepada Allah karena Allah setia kepada kita. Bagaimana Yos? Bagaimana kita tahu bahwa Allah setia? Ingat konteksnya. Bahwa Yesus sudah menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya. Allah Bapa sudah mengutus Yesus untuk mati bagi kita. Dia korban yang sempurna dan Yesus melakukan pekerjaannya dengan sempurna, tanpa gagal, tanpa celah. Dan dia menjadi imam besar kita hari ini. Dia menyelesaikan pekerjaannya. Dan Allah tidak berbohong. Allah berkata dan dia menepati janjinya. Dan Allah tidak bisa
berbohong. Untuk Allah menjadi Allah, setiap perkataannya harus menjadi kenyataan. Jika Allah berbohong, dia bukan lagi Allah. Tapi yang luar biasa, Allah bukan hanya tidak bisa berbohong, tetapi Allah juga bersumpah kepada saudara dan saya bahwa Yesus Kristus akan menjadi imam besar selamanya. Dan dia tidak akan pernah berubah pikiran. Yesus Kristus adalah imam besar kita selamanya menurut peraturan Melkisedek. Tidak akan pernah berubah. Kita bisa setia karena Allah setia kepada kita. Orang-orang yang hidup berdasarkan Injil adalah mereka yang berpegang teguh pada pengakuan pengharapan mereka. Inilah yang kedua. Dan kita lihat, marilah kita yang ketiga. Kehidupan kasih. Ayat 24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sudah pernah mendengar gak penyakit hari Minggu? Sewaktu saya kecil, saya sering sekali mengalami penyakit ini ya. Gejalanya sangat menarik. Penyakit ini tidak pernah mengganggu nafsu makan atau mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Kita bisa melakukan rutinitas kita tanpa masalah. Dan nonton TV sepertinya membantu penyakit ini. Khususnya buat saya waktu itu adalah nonton Doraemon dan Power Rangers. Satu-satunya gejala penyakit ini adalah kita tidak bisa bangun dan pergi ke gereja. Anehnya hari Sabtu kita baik-baik saja. Penyakit ini datang tepat waktu sekitar kita harus pergi ke gereja. Dan penyakit ini tidak pernah berlangsung lebih dari beberapa jam. Sekitar kira-kira waktu jam kebaktian selesai, penyakitnya hilang. Dan kemudian kita bisa bangun dan beraktivitas seperti biasa. Dan hari Senin kita bisa kerja seperti biasa. Kita baik-baik saja. Kita gak akan mengalami rasa sakit apapun selama 1 minggu mendatang. Anehnya, hari Minggu kemudian penyakit itu datang lagi. Ada saudara yang tahu apa yang saya maksudkan? Nah, ini penyakit yang sangat umum di kalangan umat Kristus. Khususnya zaman sekarang ya. Dengan begitu mudahnya kita untuk mengikuti ibadah gereja secara online. Tetapi di sini penulis Ibrani berkata bahwa begini. Bahwa kalau kita hidup berdasarkan Injil, seharusnya saudara dan saya tidak mengalami penyakit hari Minggu. Dan dia akan berargumen bahwa tidak ada yang namanya kekristenan mandiri. Oh ya, kekristenan adalah iman pribadi. Tetapi kekristenan adalah proyek komunitas. Memang benar ya saudara ya, seseorang tidak harus datang ke gereja untuk menjadi seorang Kristen. Tetapi seorang pria juga tidak harus pulang ke rumah untuk menjadi seorang suami. Namun yang terjadi adalah pernikahannya akan hancur. Orang-orang yang hidup berdasarkan Injil adalah mereka yang hidup dalam kasih. Dan ini berarti begini, bahwa orang-orang yang hidup berdasarkan Injil adalah orang-orang yang berkomunitas. Saudara harus dengarkan baik-baik. Komunitas bukan pilihan. Dan yang saya maksud dengan komunitas bukanlah sekedar datang ke gereja. Bukan. Karena ketika penulis Ibrani berkata bahwa kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, yang ada di pikirannya bukan hanya sekedar datang ke gereja tiap hari Minggu. Yang ada di pikirannya ada sebuah komunitas di mana kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasihati. Jadi kita gak bisa melakukan ini dalam ibadah hari Minggu. Maka dari itu dibutuhkan komunitas kecil di mana kita bisa saling mengenal dan dikenal. Dan komunitas itu namanya di gereja kita adalah komunitas mesianik. Atau saya akan rubah komunitas Injil. Apa itu komunitas Injil? Komunitas Injil bukanlah komunitas TGIF. Komunitas Injil adalah komunitas di mana orang berdosa hidup bersama. Nah, ini penting buat kita mengerti. Kenapa? Karena begitu saudara ikut komunitas, saudara akan mengerti. Saudara akan mengalami banyak rasa sakit, kesalahpahaman, konflik. Komunitas
akan kacau dan berantakan. Mengapa? Karena komunitas itu terisi oleh saudara dan saya, orang berdosa. Namun dalam semua ini, kita dibentuk semakin hari semakin dewasa dalam Kristus. Oh ya, Allah dapat membentuk kita melalui banyak cara. Tetapi cara utama Allah membentuk kita adalah melalui sebuah komunitas. Saya suka kutipan ini dari C.S. Lewis ya. Dia berkata gini. Kristus bekerja dalam kita melalui segala macam cara. Tetapi di atas semua itu dia bekerja dalam kita melalui satu sama lain. Kita adalah pembawa Kristus untuk satu sama lain. Kita adalah pembawa Kristus untuk satu sama lain. Jadi saudara harus mengerti ini bahwa bertumbuh dalam Kristus itu bukan proyek individu. Gak bisa saudara, ini adalah proyek komunitas. Jadi kita membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi sewaktu kita datang ke gereja, sewaktu kita datang ke dalam komunitas mesianik, kita bukan hanya datang untuk menerima, tapi kita datang untuk saling melayani. Ada mutualitas dalamnya. Dari mana saya tahu? Karena kemudian penulis Ibrani akan memberikan kita 4 karakteristik dari komunitas Injil. Oke, perhatikan ini. Yang pertama, memperhatikan. Artinya adalah begini, untuk kita berhenti dan berpikir. Untuk kita merenungkan. Ini adalah kata yang sama yang dipakai penulis Ibrani untuk memberitahu kita, untuk selalu mempertimbangkan Yesus. Ini berarti sama seperti kita harus selalu memikirkan Yesus, kita juga harus memikirkan satu sama lain. Jadi sewaktu kita datang ke komunitas mesianik, sewaktu kita berkumpul dalam sebuah komunitas, setiap individu dalam komunitas harus bertanya pertanyaan ini. Bagaimana cara aku bisa membantu si A atau si B untuk bertumbuh dalam Kristus? Jadi waktu kita berkomunitas, kita cuma bukan datang senang-senang, hahaha, hehe, dan makan-makan. Walaupun itu baik, lanjutkan makan-makan, jadilah gendut bersama-sama. Tetapi yang harus terjadi adalah kita harus saling berpikir bagaimana kita dapat membantu satu sama lain untuk bertumbuh dalam Kristus. Ini seperti apa yang seorang konselor lakukan sewaktu dia bertemu pasiennya. Kalau saudara pernah bertemu dengan konselor, saudara akan perhatikan bahwa setiap kali pasiennya sedang melontarkan amarahnya, sedang meluapkan emosinya, sang konselor itu kan selalu menulis, selalu mencatat. Dia akan bertanya, oke, bagaimana cara aku dapat membantu orang ini mengatasi amarahnya? Bagaimana cara aku dapat mengatasi istri ini untuk memaafkan suaminya? Dia akan mencatat dan dia akan mulai berpikir. Kenapa? Karena dia mau membantu pasiennya untuk menjadi lebih baik. Dan ini apa yang penulis Ibrani katakan untuk kita lakukan. Untuk memperhatikan. Tapi bukan berarti kalau gitu kalau kita bertemu satu dengannya kita, apa kabar? Dan kemudian dia cerita kita catat semua ya. Jos apa kabar? Catat, Jos lagi ini, Jos begitu. Bukan itu saudara ya. Jangan lakukan itu. Itu aneh. Tetapi gagasannya adalah sewaktu kita bertemu kita sudah berpikir. Apa yang aku bisa lakukan untuk membantu dia mengatasi masalah ini. Untuk membantu dia untuk bertumbuh di dalam Kristus. Dan biasanya wanita handal dalam hal ini. Pria, tapi kita perlu belajar. Kita perlu belajar memikirkan orang lain. Jadi kita bukan cuma konsumen dalam komunitas, tapi kita pemberi. Yang kedua, mendorong. Ini menarik saudara ya. Dalam bahasa Yunani, arti kata mendorong ini sebetulnya adalah untuk mengganggu atau mengiritasi. Dan beberapa dari saudara berkata, wah Yos, kalau itu aku bisa. Mengganggu orang lain adalah karunia rohku. Okay. Beberapa dari kita bahkan secara alami bisa mengganggu dan mengiritasi orang lain tanpa mencoba. Tapi ini bukan semacam iritasi yang dimaksudkan penulis Ibrani. Kenapa? Karena semacam iritasi yang dimaksudkan adalah kita diperintahkan untuk saling mengganggu dalam kasih dan pekerjaan baik. Ini berarti untuk berkata tidak setuju kepada satu dengan yang lain karena kita mengasihi mereka. Ini berarti kita berani mengkonfrontasi satu dengan yang lain. Kita berani untuk tidak setuju untuk kebaikan orang tersebut. Saudara tahu ayat nih. Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesama. Nah saudara tahu ya bagaimana cara besi menajamkan besi? Bukan cara dengan mengelus-ngelus.
Bukan cara dengan memeluk. Oh tidak. Besi menajamkan besi dengan cara menggosok yang menyakitkan. Dan kita semua dipanggil untuk saling menggosok satu dengan yang lain. Dan ini menyakitkan. Tapi ini penting. Mengapa? Karena saudara dan saya orang berdosa yang memiliki titik buta dosa. Titik buta dosa berarti saudara dan saya tidak bisa melihat titik buta itu. Tetapi orang-orang di sekitar kita bisa. Dan akan menjadi tanggung jawab orang-orang di sekitar kita untuk bisa berkata kepada kita, hey, bagian ini dalam hidupmu, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini dosa. Dan bukan cuma itu, tapi kita juga harus bisa berkata kepada orang lain, hey, bagian ini dalam hidupmu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini salah. Kita harus bisa mengkonfrontasi satu dengan yang lain. Karena inilah cara kita bertumbuh. Saudara mengerti ini, inilah artinya untuk memiliki seorang teman. Teman sejati bukanlah mereka yang selalu bersependapat dengan kita. Tapi mereka yang membuat kita menjadi lebih baik. Nah, apakah kita punya orang-orang seperti ini dalam komunitas kita? Yang berani berkata depan muka kita, apa yang kita lakukan adalah salah. Dan yang ketiga, menasehati. Jadi kita tidak hanya diberitahu untuk saling menegur, tapi kita juga diberitahu untuk saling menyemangati. Oke. Kata menasehati dalam bahasa Yunani adalah untuk berjalan bersama. Untuk menempatkan diri kita pada posisi orang tersebut dan mendukung mereka dan berjalan bersama mereka. Jadi kita tuh harus menjadi orang yang bisa mengucapkan kasih, menunjukkan kasih, mengucapkan kata-kata kasih karunia dalam kehidupan orang lain. Dan kemudian orang-orang di sekitar kita juga harus bisa menunjukkan kasih dan mengucapkan kata-kata kasih karunia ke dalam kehidupan kita. Jadi yang kita butuhkan dalam sebuah komunitas, konfrontasi dan juga dorongan. Nah, kita butuh dua-duanya. Kalau kita hanya memiliki konfrontasi, yang terjadi ini akan menjadi komunitas sakit hati. Orang-orang dan membernya semuanya sakit hati satu dengan yang lain. Tapi kalau sebuah komunitas isinya hanya dorongan, menyemangati satu dengan yang lain, kita tidak akan pernah bertumbuh. Karena kita butuh konfrontasi supaya kita bisa bertumbuh. Komunitas Injil melakukan kedua-duanya. Dan ini berarti, perhatikan saudara ya, tidak ada yang namanya Kristen Ninja dalam gereja. Saudara tahu apa yang saya maksudkan dengan Kristen Ninja? Kristen Ninja ini adalah orang-orang dalam gereja yang ada dalam gereja namun tidak ada seorang pun yang lain yang tahu siapa mereka. Mereka muncul tepat ketika ibadah mulai dan mereka pulang begitu ibadah selesai. Jadi tidak ada satu sama lain dalam kehidupan mereka. Mereka hanya datang dan pulang begitu saja. Dan orang-orang seperti ini tidak akan bertumbuh di dalam Injil. Dan itu berarti gereja online, orang-orang yang hanya ikut ibadah online tidak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena kita membutuhkan satu sama yang lain untuk bertumbuh. Mereka membutuhkan saudara dan saudara juga membutuhkan mereka. Dan saya mengerti ya, mengasihi hidup bersama orang lain itu susah. Kita suka gagasan mengasihi orang lain. Tapi kita tidak suka mengasihi orang lain. Saudara tahu kenapa? Karena waktu kita belajar mengasihi orang lain, kita akan terluka, gak nyaman, sukar. Permasalahan dengan mengasihi orang lain adalah ini melibatkan orang lain. Dan orang lain adalah orang berdosa. Seperti saudara juga orang berdosa. Dan ketika orang berdosa bertemu orang berdosa, apa yang terjadi? Konflik. Akan terjadi masalah. Diperlukan waktu, tenaga, air mata. Mengasihi itu mahal. Tetapi itulah cara bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai umat Kristus. Dan mungkin saja alasan mengapa banyak dari kita tidak bertumbuh adalah karena kita tidak mengikuti, kita tidak tergabung dalam sebuah komunitas. Dan yang terakhir, keempat, ibadah bersama. Dengarkan baik-baik ya. Jika kita lalai untuk ibadah bersama, yang kita lakukan adalah kita memotong diri kita sendiri dari sarana Allah menopang kita. Coba ingat konteks kitab Ibrani ya. Mereka
setiap hari dianiaya karena mengikut iman mereka. Tetapi kemudian penulis Ibrani berkata, jangan lalai untuk ibadah bersama. Jadi penulis Ibrani tidak berkata, ya sudahlah gak apa-apa ibadah saja di rumah, ibadah sendiri, yang penting kan imanmu kepada Tuhan. Tidak. Tapi penulis Ibrani berkata, pertaruhkan hidupmu untuk ibadah bersama. Kenapa? Karena penulis Ibrani mengerti sesuatu yang Alkitab terangkan dengan jelas. Bahwa dibutuhkan komunitas orang lain untuk Allah menopang iman saudara. Penulis Ibrani mengerti pentingnya komunitas. Dan dia berkata bahwa semakin hari Tuhan semakin mendekat, seharusnya kita semakin rajin beribadah. Loh, kenapa? Karena semakin mendekat hari kedatangan Tuhan, kehidupan kekristenan akan semakin sukar. Dan kita sangat mudah terbawa arus budaya dan meninggalkan kekristenan. Maka dari itu kita membutuhkan satu dengan yang lain. Nah, saya terapkan dengan situasi hidup kita sekarang ya. Saya tidak menyangkal bahwa sangat mudah hari ini untuk kita menemukan khotbah online yang berpusat kepada Injil yang lebih baik daripada khotbah saya. Sangat mudah. Saudara dapat mendengarkan khotbah Daniel Prayogo, Yakub Trihandoko, Michael Christian, Ferdinand Haratua, Tesar Putra dengan mudah, hanya dengan beberapa klik. Saudara bisa mendengarkan khotbah mereka. Dan saya juga tidak menyangkal bahwa saudara dapat menemukan gereja online yang lebih profesional dan baik daripada kami. Saudara bisa mendengarkan PW yang lebih baik, editan video yang lebih bagus, semuanya saudara dapat temukan. Hanya dengan klik. Dan semua sarana online ini baik saudara. Saya juga menggunakannya hari Minggu setelah saya beribadah bersama saudara. Tetapi sarana ini tidak cukup. Kita sangat membutuhkan sama yang lain. Jadi walaupun gereja online, khotbah online sangat baik, itu tidak cukup. Saudara membutuhkan orang-orang di sekitar saudara untuk hidup bersama saudara. Saya beri contoh. Orang tua. Bagaimana Anda bisa mendidik anak Anda dalam takut akan Allah di tengah masyarakat LGBTQ seperti kita? Anda gak bisa melakukannya sendiri. Memiliki teologi yang benar melalui gereja online dan khotbah online saja tidak cukup. Mengapa? Karena Anda membutuhkan orang-orang Kristen lainnya di sekitar Anda untuk menghidupi kebenaran itu bersama saudara. Sehingga anak-anak saudara juga bisa melihat bahwa ada orang-orang lain yang menghidupi kebenaran tersebut. Dan orang-orang sekitar saudara juga bisa membantu anak saudara untuk bertumbuh menjadi murid Kristus dalam kebenaran Kristus. Saudara dan saya tidak dirancangkan untuk hidup sendiri. Kita dirancang untuk hidup bersama sebagai umat Kristus di dalam sebuah komunitas. Tapi kemudian penulis Ibrani menulis sesuatu yang menarik. Dia mengatakan begini, bahwa ada banyak orang yang memiliki kebiasaan untuk mengabaikan pertemuan ibadah. Nah, ini yang saya ketahui tentang kebiasaan saudara ya. Kita tidak memupuk kebiasaan dalam satu malam. Tidak. Kita memupuk kebiasaan itu melalui kehidupan kita, gaya hidup yang tidak disengaja. Saya beri contoh. Ini yang biasa terjadi. Jadi minggu pertama, Anda melewatkan ibadah bersama atau komunitas bersama karena Anda sakit. Dan ini alasan yang sah. Oke, khususnya di tengah pandemi seperti ini ya. Jadi Anda gak datang. Baik. Kemudian minggu kedua, Anda melewatkan ibadah atau KM karena ada pesta ulang tahun. Soalnya Anda tidak nyaman tentang hal ini. Aduh, kok masa pesta ulang tahun mengalahkan gereja, tapi ini pesta ulang tahun orang yang dekat dengan saudara. Jadi saudara gak punya pilihan. Sudahlah, Tuhan mengerti. Habis saudara berkata, minggu depan aku pasti ke gereja. Minggu ketiga, Anda ke gereja. Dan Anda merasa terberkati, tersentuh di ibadah ya. Dan minggu yang keempat yang terjadi adalah Anda pergi berlibur bersama keluarga. Nah ini liburannya sudah diplan dari jauh-jauh hari. Jadi saudara gak bisa rubah apa boleh buat. Dan minggu kelima Anda ada di gereja. Dan minggu keenam Anda ketinggalan dalam proyek dan pekerjaan saudara yang harus diselesaikan hari Senin. Jadi saudara memilih untuk stay di rumah melakukan proyek saudara sambil mengikuti gereja online. Minggu ketujuh Anda kecapean. Karena hari sebelumnya saudara banyak aktivitas hari Sabtu. Dan kemudian akhirnya hari Minggu saudara mengikuti ibadah secara online.
Setelah itu apa yang terjadi? Dengan berjalannya waktu menjadi lebih dan lebih dan lebih mudah untuk kita mengabaikan pertemuan ibadah bersama maupun komunitas bersama. Dan saudara akan mencoba membenarkan diri saudara dengan berkata, enggak kok, aku masih Kristen yang baik. Aku masih memberikan perpuluhan, aku masih percaya kepada Tuhan dan aku tidak berzina, aku suami yang baik. Tetapi penulis Ibrani berkata begini, kalau saudara berada dalam arus ini, hanyalah masalah waktu sebelum, perhatikan, sebelum Anda hidup dalam dosa dan meninggalkan kekristenan. Karena itu yang terjadi di ayat-ayat berikutnya. Jadi kalau saudara mengerti ini, saudara mengerti bahwa komunitas adalah cara Tuhan menopang kita untuk melawan arus budaya yang menentang kekristenan. Dan kalau saudara meninggalkan ini, hanyalah masalah waktu sebelum kita akhirnya berkata, siapa Tuhan? Bukan berarti kalau gitu saya berkata, sudah nggak boleh missing out on service. Saya nggak berkata itu. Saya tidak berkata bahwa setiap kali saudara tidak datang ke gereja itu ada dosa. Saya tidak berkata itu. Kadang-kadang ada alasan yang baik kenapa kita tidak bisa bertemu bersama. Kayak contoh sekarang, kita tidak diizinkan untuk bertemu bersama. Kita tidak diizinkan untuk beribadah bersama karena alasan yang baik. Karena kita tidak mau menyakiti satu dengan yang lain. Jadi kita saling memikirkan satu dengan yang lain, memperhatikan satu dengan yang lain, dan ambil konklusi bahwa lebih baik untuk sekarang kita tidak bertemu. Ini adalah hal yang baik. Tetapi ini adalah pengecualian dan bukan norma. Kita harus sangat lambat dalam melewatkan ibadah bersama. Mengapa? Karena ini. Yang dipertaruhkan dalam mengabaikan ibadah bersama bukanlah kehadiran kita di gereja, tetapi iman kita di dalam Kristus. Kita sangat membutuhkan satu sama lain untuk bertumbuh di dalam Kristus. Orang-orang yang hidup berdasarkan Injil adalah orang-orang yang hidup di dalam kasih. Dan saya akan tutup dengan ini. Membangun komunitas Injil tidak mudah. Seperti saya bilangkan tadi, melibatkan rasa sakit, kekecewaan. Saudara akan banyak konflik. Jadi bagaimana kita bisa melakukan ini? Bagaimana kita bisa mendapatkan kekuatan untuk menghidupi kehidupan komunitas? Inilah sebabnya kenapa penulis Ibrani memulai dengan berkata bahwa saudara dan saya, kita hari ini memiliki akses untuk mendekat kepada Allah. Kita perlu mengingat bahwa kita hari ini sudah diterima di dalam hadirat Allah. Saudara tahu apa maksudnya? C.S. Lewis berkata bahwa salah satu motivasi pendorong terbesar hati manusia adalah keinginan untuk diterima di lingkaran dalam. Kita perlu merasa bahwa kita adalah bagian dari kelompok lingkaran dalam dari orang-orang yang kita kagumi. Dan kalau kita menjadi bagian dari lingkaran dalam tersebut, kita merasa aman. Tetapi kalau kita bukan bagian dari lingkaran dalam tersebut, kita merasa tidak aman. Kita ingin diterima oleh orang-orang yang kita kagumi. Bukankah itu benar tentang saudara dan saya? Setiap kita memiliki keinginan untuk diterima di lingkaran dalam. Dan penulis Ibrani berkata kepada saudara dan saya, saudara dan saya sudah diterima di lingkaran dalam yang terutama. Kita sudah diterima di lingkaran dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan karena itu saudara dan saya hari ini kita bisa masuk ke hadirat Allah dengan penuh keberanian. Bagaimana mungkin? Kenapa? Karena Sang Anak sudah ditolak sebagai ganti kita. Yesus menerima penolakan yang seharusnya saya dan saudara terima. Supaya saudara dan saya dapat diterima di dalam lingkaran dalam Allah. Dan hari ini saudara dan saya diundang masuk untuk menikmati pribadi Allah. Untuk menikmati semua kelimpahan Allah. Dan ketika saudara sudah menikmati Allah. Ketika saudara dan saya tahu bahwa kita sudah diterima sepenuhnya di lingkaran dalam Allah. Bahwa kita sudah dikasihi sepenuhnya di dalam lingkaran dalam Allah. Ini membebaskan saudara dan saya untuk mengasihi orang lain. Kita tidak perlu lagi mencari lingkaran dalam karena kita sudah diterima. Sehingga sewaktu kita masuk dalam komunitas, yang kita lakukan bukanlah kita mencari
Yang kita lakukan adalah kita melayani. Karena kita sudah dilayani oleh Allah. Itulah kebenaran Injil. Injillah kekuatan untuk komunitas Injil. Mari kita berdoa. Bapak, kami terima kasih buat firman-Mu. Aku berdoa Tuhan, biarlah kami bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mendekat kepada Engkau, karena kami menginginkan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang teguh pada pengharapan pengakuan kami, karena kami tahu Engkau setia kepada kami. Dan ajar kami untuk hidup dengan penuh kasih dalam komunitas. Dan kalau saat ini Tuhan kami mungkin belum berkomunitas, Kau bantu kami Tuhan untuk menemukan komunitas yang tepat buat kami. Sehingga kami bisa hidup bersama, kami bisa saling memperhatikan, saling mendorong dan saling menasihati Tuhan. Dan Kau terus ingatkan kami Tuhan, meskipun saat ini kami tidak bisa beribadah bersama. Tapi hati kami ingin Tuhan, look forward to the day that we can do that. Help us Lord. Biarlah kami terus menantikan hari di mana kami bisa bertemu satu dengan yang lain. Dan bisa hidup, menghidupi kekristenan. Hidup berdasarkan Injil bersama satu dengan yang lain. Dan kami minta doa ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.